Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Prodi Hubungan Internasional, juga warga FISIP UIN Jakarta. Hari ini gue lagi sama seorang mahasiswa yang bisa dibilang punya pengalaman luar biasa, terutama di organisasi yang kiprahnya udah nggak perlu dipertanyakan lagi, dan juga seorang mahasiswa Hubungan Internasional. Langsung aja, gue kayak nggak perlu lama-lama. Saudara Ahmad Hafiz dari Hubungan Internasional 2022. Halo teman-teman mahasiswa FISIP UIN Jakarta dan juga mahasiswa Hubungan Internasional UIN Jakarta. Sebelumnya kenalin, nama gue Ahmad Hafiz, mahasiswa Hubungan Internasional angkatan 2022. Ya, yang kebetulan menjabat jadi sekarang di Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. yes, keren banget. Jadi udah orang yang bisa dibilang dari kiprah organisasinya ini udah dipercaya satu univ di depan. Berlebihan nggak sih ngomong gitu? Jangan kayak gitu. Nggak apa-apa dong. Tapi memang bisa dibilang sesuatu yang membanggakan untuk anak-anak hubungan internasional, juga anak-anak FISIP. Tapi mungkin orang-orang pasti pengen kenalan dulu nih. Ini orang kok bisa dipercaya sama Dewan Mahasiswa se-universitas? Mungkin lu bisa jelasin dulu, Pis, sedikit kiprah lu di organisasi gimana sih di kampus? Kayak lu mulai organisasi dari mana emang? Kalau dibilang mulai dari organisasi, sebelumnya kalau di perkuliahan berarti ya? Iya. Lalu SMA pernah tapi? Pernah. Di organisasi. Kalau di SMP itu pernah sempat di karena dulu sebelumnya gue mondok, jadi ada OSIS gitu, pengurus untuk ya biasalah ngurusin santri-santri yang di bawah tingkatan dari kita. Misalnya gue kelas 9 waktu itu SMP, kelas 8, kelas 7, itu tugasnya kita untuk ngurusin mereka. Apa istilahnya? Tatipnya ya? Tatip nggak? Apa? Ngurusin tata tertib nggak biasanya? Iya, kurang lebih itu. Nah, kebetulan dibagi divisi. Oke. Nah, waktu itu ya sebetulnya kalau di banyak pondok nyebutnya apa, gue lupa ya. Cuma kalau di gue sendiri, di pondok gue ya OSIS aja biasa. Okay. Cuma dibagi divisi. Nah, kebetulan divisi gue keagamaan waktu itu. Ya berarti yang gerak-gerakin suruh-suruh sholat. Iya, jadi yang biasanya kalau teman-teman santri yang biasa denger dibangunin, terus abis itu dihitung 1 sampai 10 detik lari semuanya keluar dari gerbang, yang belum keluar dari gerbang harus jalan jongkok. Nah, itu dulu kayak gitu kita. Itu SMP tuh? SMP. SMA masih lanjut mondok? SMA kita enggak. Aku enggak mondok. Enggak ada organisasi, enggak ada panitiaan mungkin? Lebih ke arah ekskul kali ya. Ekskul. Kebetulan aku di SMA itu ketua ekskul pencaksilat. Oke. Waktu itu. Oke, berarti dari sebelum masuk kuliah pun sudah ada background, mungkin keinginan bahkan ya untuk berorganisasi. Masuk mahasiswa nih, maba. Perkenalan organisasi pertama dari mana? Kalau perkenalan organisasi pertama sih, kalau dariku sendiri sebetulnya tutorin ya. Tutorin. Apaan tuh? Tutorin itu programnya dari Interplago. Jadi Interplago ini forum diskusinya mahasiswa HI. Nah, si forum diskusi mahasiswa HI ini disebut dengan Interplago. Nah, Interplago ini punya program namanya tutorin, teman-teman. Nah, program tutorin ini untuk memberikan mahasiswa baru wadah untuk kemudian ke depan dalam 1 semester mahasiswa baru itu bisa mendapatkan mentor langsung. Dulu waktu lu jadi mahasiswa baru masuk tuh ke tutorin? Iya, masuk ke tutorin. Jadi waktu itu langsung dihubungin untuk coba kenalin nih ada Interplago dan ada programnya namanya tutorin, dan akhirnya gue coba masuk ke sana. Dan ya dari situ sih awal mula coba untuk saya kayaknya seru juga nih berorganisasi di kuliah kan. Kurang lebih kayaknya lebih terorganisir gitu dan lebih terstruktur dibanding pas gue SMP kalau nggak SMA. Tapi itu kan berarti sebagai peserta dong. Tapi untuk akhirnya gabung? Untuk akhirnya gabung ya di Interplago juga sempat. Di Interplagonya? Jadi Interplago juga sempat buka ada namanya dia itu magangnya gitu. Jadi apa sih nyebutnya kalau magang yang kerennya? Apa ya? Trial? Bukan trial. Probation. Intern. Oke. Itu magang. Nah, karena kita HI ya. Jadi kalau misalnya nyebut suatu hal yang sebenarnya normal kayak magang atau enggak apa gitu kan, kurang ya dapet kita ya? kurang, kita menyebutnya kayak intern gitu kan. Oke, boleh. Nah itu magang di Interplago. Jadi awalnya
magang dulu, kemudian baru masuk ke pengurusan Interpelagonya. Itu masuk apa anggota? Anggota. Waktu itu. Anggota. Terus berapa lama tuh di Interpelago? Wah, berapa lama ya? Kalau intern tuh kalau nggak salah 3 bulan deh. Intern tuh kalau nggak salah 3 bulan. Setelah intern kita langsung diangkat jadi anggota. Jadi anggota waktu itu sempat jadi anggota riset. Berarti apa akademik gitu ya, mungkin ya arahannya riset ya? dan analisis gitulah pokoknya. Oke. Nah, masuk anggota riset, beberapa bulan kemudian ya udah selesai Interpelagonya. Setelah itu ada pemilihan ketua Interpelago dan alhamdulillahnya coba untuk memberanikan diri, kira-kira bisa nggak sih nih ngurus organisasi secara keseluruhan. Coba mencalonkan diri dan alhamdulillah ya jadi ketua Interpelago terpilih. Berarti udah nggak kekaling-kaling guys. Ini semester berapa? Semester 2 ya? Semester 2 akhir ya. 2 akhir ya? 2 ketiga berarti ya? Iya, 2 ketiga. Jadi bayangin baru 2 semester kuliah udah memberanikan diri buat gue mau megang organisasi. Kok malu gitu? Bener kan? Iya. Terus oke, Interpelago, tapi berarti dia masa regenerasinya cepet ya, karena mahasiswa semester 2 itu udah megang gitu ya. Nah, berarti pas lu udah masuk semester 3 regenerasi dong. Lu keluar apa lanjut di Interpelago? Keluar berarti. Setelah jadi ketua? Enggak sih. Enggak. Abis dari Interpelago lu ke? Interpelago gue di Dema waktu itu. Udah Dema? Visit. Oh, lu masuk Dema fakultas. Itu ada internship-nya juga? Enggak? Atau langsung rekrutmen? Rekrutmen sih waktu itu. Rekrutmen. Divisinya apa? Sama? Riset juga apa? Enggak. Jadi kondisinya waktu itu pas lagi masih ngurus Interpelago. Masih jadi ketua hari itu. Ada pembukaan open recruitment untuk masuk Dema. Oke. Nah, sebetulnya masih agak bimbang sih waktu itu untuk ini ambil apa enggak ya, soalnya kan udah ngurus Interpelago. Cuma satu sisi kayak mikir kayaknya Interpelago juga periodisasinya mau selesai. Jadi kalau misalnya gue selesai dari Interpelago, gue nggak ada tempat untuk coba improve, coba untuk nyari pengalaman lagi, coba untuk bisa memperluas relasi lagi, bingung kan, takutnya ya mumpung kesempatannya ada nih, yaudah akhirnya coba gue ambil masuk dan alhamdulillah waktu itu diterima di divisi ke ini PSDM di bawah naungan kemahasiswaan. Jadi pusat PSDM itu pengembangan sumber daya mahasiswa. Oh, oke. Nah, ini sepemahaman gue ya, tolong nanti dikoreksi. Di masa jabatan dan periode itu, waktu itu kita vakum, gak ada pemilihan mahasiswa raya ya. Dan di situ lu terpilih buat jadi apa? Istilahnya pelaksana tugas. Itu berarti masih Dema fakultas itu? Iya, masih Dema fakultas. Ini tahun berapa ya? 2024, 2023 ya? 2024. Ya, jadi udah mimpin sefakultas. Nah, pindah ke UNIF nih. Ini gimana lompatannya? Pemira berarti waktu itu ya? Pemira 2025. Mungkin anak-anak masih ada yang nggak familiar ya Pemira nih apa, karena tadi kita juga ngomongin ada Pemira yang vakum, mungkin lu bisa jelasin dikit kayak lu terpilihnya tuh kayak gimana gitu, ada sistemnya gimana? Kalau Pemira itu sendiri sebetulnya kurang lebih ya kayak teman-teman kenal dekat soal pilpres ya, pemilihan presiden di Indonesia. Kan sifatnya serentak kan, keseluruhan dari tiap daerah, misalnya Sumatera, Jawa, Kalimantan dan sebagainya. Nah, itu pun sama kalau misalnya di UIN sendiri, itu ada Pemira, itu semua di satu hari, itu ada waktu di mana seluruh fakultas dan seluruh mahasiswa UIN Jakarta itu melakukan pemilihan raya untuk memilih ya itu tadi, eksekutif atau legislatifnya. Ini November tahun lalu ya? 2025 ya? Iya, November 2025. Oke. Lu sendiri dulu waktu itu ngecalonin sama wakilnya. Oke, namanya Devi Ayu Rahmawati dari Fakultas Dirosat. Oke. Jadi dari cuman mimpin forum diskusi ke level fakultas terus naik ke level UNIF. Tapi ini kan kita ngomongin organisasi di dalam kampusnya ya. Kalau di luar kampus lu ada keaktifan lain nggak? Ada sih beberapa. Salah satunya mungkin kalau di eksternal teman-teman bisa kenal
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, atau mungkin lebih dikenalnya PMII. Kebetulan juga Deliko aktif juga di sana. Kemudian juga ada ISSF, itu lembaga riset gitu, yang fokusnya terhadap negara-negara South, negara-negara yang memang sedang berkembang, salah satunya mungkin Indonesia. Itu kepanjangan dari Indonesia South Foundation. Nah, kebetulan aku juga aktif di sana. Terus kemudian juga ada GPF, Global Peace Foundation. Itu sebuah organisasi yang kurang lebih landasan dasarnya soal toleransi. Jadi kita di sana masuk, kita diperkenalkan oleh banyak ras, suku dan agama. Kemudian kita datang ke misalnya rumah agama Buddha, rumah agama umat Kristen Ortodoks, terus umat agama Sikh dan lain sebagainya. Nah, itu di GPF itu sendiri. Jadi kurang lebih itu sih kalau di luar. Ini mungkin jadi kebingungan buat banyak mahasiswa. Masih ada ya hari ini mahasiswa, terutama dari hubungan internasional gitu ya, yang masih tertarik buat ikut organisasi. Menurut lu sendiri nih, perspektif aja, masih relevan nggak sih organisasi buat mahasiswa hari ini? Karena apalagi kan sekarang pemerintah banyak ngasih program magang gitu ya, yang berarti banyak opsi buat mahasiswa sebenarnya berkembang. Dari sisi lu sendiri, organisasi masih relevan? Kalau dalam opini, buat lu nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa, perspektif aja. Dalam opini pribadi, sebetulnya soal organisasi ini tuh, kalau dari gue sendiri ya relevan. Dan yang mungkin perlu diluruskan adalah soal pandangan bagaimana teman-teman mungkin yang di luar sana berpikir bahwa organisasi ini adalah sebuah wadah yang nantinya akan menjadi penjamin masa depan diri kalian. Dan itu mungkin menjadi salah satu kesalahan berpikir. Jadi jangan sampai kita itu mempunyai kepercayaan berlebih terhadap satu entitas, padahal semua kepercayaan dan semua mimpi itu bisa tercapai kalau semisal kepercayaan itu diberikan penuh kepada diri sendiri. Jadi berarti organisasinya itu bukan yang menjamin masa depan kita sebenarnya, tapi kembali ke diri. Iya. Jadi kalau misalnya dilihat, organisasi itu sebetulnya relevan aja, tapi bagi mereka yang ingin berusaha, bagi gua. Sama halnya lu misalnya kerja. Lu masuk sebuah company, sebuah perusahaan, lu tes wawancara, itu bagian dari usaha lu sendiri untuk lu masuk ke sana. Selesai lu diterima, nggak mungkin dong lu kayak kerja gitu aja ya kan. Pasti pengen berkembang, pengen improve. Iya juga pengen improve kan. Nah, untuk ingin improve dan berkembang ya balik lagi ke diri sendiri kan. Terus kedua, soal bagaimana mungkin ini ya kita realitas aja ya. Bagaimana mungkin di dunia kerja pasti orang lebih dilihat bagaimana keaktifan dia, bagaimana dia ngerjain ini itu, dan bagaimana dia bisa memperlihatkan kerjanya dia ke bosnya dia sendiri, ya kan? Jadi sistemnya bukan kerjaan itu memberikan dia, habis itu dia ngasih duit dan lu bakal berkembang dan lu bakal mendapat sesuatu hal yang besar, enggak. Tapi kita sendiri harus ada inisiatifnya. Jadi analoginya kurang lebih, jangan pernah bola yang mengejar kalian. Jangan pernah berpikir bola itu akan mengejar kalian, tapi berpikirlah bahwa kalian tuh harus kejar bolanya. Kayak orang main bola, nggak mungkin dong orang main bola dikejar bola supaya bolanya bisa masuk gawang. Mana ada, itu kan kesalahan berpikir. Ketika kita main bola, yang seharusnya dilakukan bagaimana kemudian kita mengejar bolanya, ketika kita udah dapat, kita giring bolanya untuk masuk ke gawang. Nah, kurang lebih sama dengan bola itu, kurang lebih impian kita. Kita kejar impian kita, udah mulai dapat, kita giring impian kita gimana caranya ini bisa gol. Nah, kayak gitu kurang lebih. Jadi organisasi itu ya untuk meningkatkan kapabilitas diri memang iya, dan yang namanya meningkatkan kapabilitas diri tuh banyak model-modelannya, mungkin dinamika atau apapun itu. Dan itu salah satu proses untuk bagaimana kapabilitas dari diri kalian bisa meningkat. Tadi udah ngomongin organisasi juga, terutama lu sekarang lagi aktif di DMAU. Gue mungkin bakal bahas topik yang mungkin agak menyinggung sosial ya. Karena gue baru ini lihat lu mimpin Dewan Mahasiswa UIN buat turun ke jalan istilahnya, atau mungkin masyarakat lebih kenalnya demonstrasi ya.
Dan ini mungkin menjadi sesuatu yang asing terutama buat mungkin mahasiswa-mahasiswa baru. Kenapa sih akhirnya organisasi-organisasi mahasiswa atau mungkin mahasiswa secara general itu sering banget diidentikan dengan demonstrasi atau pergerakan-pergerakan sosial gitu? Menurut lu gimana? Soal demonstrasi ya? Yes, ya kan? Sebetulnya kalau melihat kondisi mahasiswa per hari ini yang memang betul-betul lekat dengan agenda demonstrasi, itu bagi gue jadi suatu hal yang keharusan kayaknya. Karena kalau kita melihat secara gamblang per hari ini, mahasiswa yang memang punya latar belakang akademik yang lebih luas, bukan berarti mendiskreditkan orang-orang yang misalnya lulusan SMA, SMP, dan SD ya. Tapi kemudian ketika kita menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, otomatis kan dapat ilmu yang lebih luas dibanding jenjang sebelumnya kan. Betul. Dalam artian ya per hari ini mahasiswa sangat amat menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi sih. Jadi salah satunya kan ada pengabdian ya di sana. Betul. Nah, dalam artian pengabdian bukan cuma KKN, tapi pengabdian kepada bangsa dan negara, kepada masyarakat, salah satunya lewat demonstrasi itu. Dengan apa yang kita udah tempuh, pendidikan selama di kuliah, pelajaran yang kita dapatkan di kelas dan lain sebagainya, yang mungkin tidak semua orang bisa mendapatkan hal tersebut, maka mahasiswa adalah satu-satunya entitas yang perlu memperjuangkan hak-hak masyarakat, yang perlu memperjuangkan kedaulatan bangsa dan negaranya itu sendiri dengan mereka yang sudah melakukan menempuh pendidikan yang lebih jauh gitu. Jadi jangan sampai pendidikan itu cuma dikit untuk diri sendiri, tapi juga dibuat masyarakat iya, juga. Tapi juga bisa bermanfaat untuk untuk masyarakat, untuk teman-teman di lingkungan sekitar rumah misalnya dan lain sebagainya. Nah, salah satunya mungkin lewat demonstrasi kan. Kalau semisal kita ngomongin soal demonstrasi dan pergerakan mahasiswa, kita ini kan hidup di negara demokrasi ya, yang mana memang memerlukan kebebasan, kemudian memerlukan partisipasi. Nah, salah satu partisipasinya itu tadi, bagaimana kita kemudian bisa turun ke jalan sebagai bentuk hak kita, sebagai bentuk suara kita yang mungkin beririsan dengan poin kebebasan. Ya kita menyuarakan itu dengan cara apa saja, salah satunya demonstrasi gitu kan. Dan itu juga menjadi salah satu bentuk partisipasi kita terhadap demokrasi. Jadi kita kurang lebih sebagai penyeimbang daripada kekuasaan yang ada hari ini. Misalnya presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat mengambil kebijakan dan keputusan yang nyeleneh, yang tidak berpihak kepada rakyat, yang tidak dekat dengan nadi rakyat itu sendiri. Maka per hari ini ada satu entitas yang lebih tahu, yang lebih punya pengetahuan yang lebih luas, pendidikan yang lebih tinggi, yang seharusnya tahu segala A, B, C dan lain sebagainya, maka itulah tanggung jawabnya. Jadi bagi gue kayaknya mahasiswa mempunyai tanggung jawab moralnya sendiri untuk selalu berada di barisan rakyat. Oke. Luar biasa. Oke, terima kasih Saudara Ahmad Hafiz yang moga-moga segmen ini bisa menjadi inspirasi dan juga membuka pandangan baru buat teman-teman mahasiswa hubungan internasional dan keluarga FISIP UIN Jakarta. Oke, sekian, makasih. Siap. Makasih banyak juga. Sampai ketemu di segmen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.